bagaimana sih domba yang bagus untuk indukan atau terus bagaimana domba pejantan untuk pacak yang bagus. Nah, namun di sini saya mau kasih tahu tentang fisik, tapi nanti bakal ada penjelasan. Tolong disimak sampai selesai, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Karena penting penjelasan itu untuk kita tahu sedetail-detailnya. Jangan cuma sekedar baru tahu sebentar tapi nggak tahu detailnya. Oke, takutnya khawatir salah paham sama saya. Nah, kalau untuk domba indukan, terutama yang kita lihat postur badan pasti ya, karena kita ngelihat dari postur badan dulu. Badannya panjang, kakinya besar, kepalanya besar, dia punya tinggi gitu, tinggi badan. Pokoknya kita ngelihat secara fisik cakep dah, tinggi, besar, panjang gitu. Jadi panjang itu di badan, tinggi itu di kaki, besar itu di badan, kepalanya juga besar lur ya. Itu buat ciri indukan yang bagus secara fisik, secara badan. Nah, itu kan baru secara badan. Terus umur. Nah, kalau umur itu kita harus pastikan bahwasannya umurnya belum terlalu tua. Dari mana kita nyirin umur tua atau muda? Nah, dari gigi. Biasanya kalau domba yang udah tua, gigi bagian bawah nih, kita lihatnya. Gigi bawahnya itu udah ke depan gitu, udah agak maju. Yang gigi 4 itu udah agak maju. Tapi kalau dia masih muda, masih rapet itu, masih belum terlalu maju. Nah, itu segi badan dan umur ya, jangan sampai salah. Pokoknya kalau segi badan, postur badan mah udah pasti kita semua yang awam banget juga tahu mana domba bagus, mana jelek kalau untuk badan. Karena ini bicaranya tentang domba untuk breeding ya. Tapi kita kan belum tahu nih keturunannya, bagus atau jeleknya. Atau bagaimana setelah dia punya anak sayang atau enggaknya. Nah, itu kita tahunya setelah dia udah beranak di kandang kita. Kalau udah beranak di kandang kita kan kita baru tahu tuh segi mentalnya, kalau mental kali ya enaknya. Segi mentalnya dia bagus enggak, sayang enggak dia sama anakannya. Kadang-kadang ada domba postur badan bagus, ketika dia punya anak enggak sayang, enggak mau nyusuin. Nah, itu. Jadi kita mengetahui itunya setelah kita pelihara di kita, terus dia beranak, itu kita baru tahu nantinya. Jadi begitu lur secara fisik dan keturunan cara mengetahuinya. Tetap perjalanan juga kuncinya mah. Kalau untuk domba pacak itu kalau domba pacak dari postur badan sama percis. Dia punya postur panjang, terus dia tinggi, yang terutama dia staminanya jos, strong gitu. Karena kalau stamina strong, badannya keker, dia pasti bisa ngawinin induk 15 sampai 20 indukan dia mampu. Nah, penting juga tuh buat pacekan atau pejantan kita pilih yang bagus, yang berkualitas. Mahal dikit nggak masalah karena itu investasi. Begitu juga indukan. Ya, penting kalau untuk pemula, untuk breeding, yaitu kita jangan sampai salah pilih. Tetap kuncinya di perjalanan setelah kita mengetahui di kandang kita bagaimana. Kadang kita lihat bagus, ternyata perawatan kita kurang bagus, akhirnya domba tetap aja nggak bagus. Makanya kalau kita udah milih domba-domba yang bagus, tetap perjalanan menjadi kunci, perawatan menjadi faktor utama ya. Kadang-kadang kita beli domba gemuk bagus, tinggi badannya, setelah kita rawat bukannya malah gemuk, jangankan bertahan gitu, jangankan gemuk, bertahan aja dia postur badan yang segitu kita nggak bisa gitu. Jadi kuncinya tetap perawatan di kita, jangan sampai salah. Jadi begitulah lur ciri-ciri dombanya ya. Ya postur badan mau pasti semua orang tahu bagaimana domba bagus, bagaimana domba jelek. Namun tetap kalau menurut saya di perjalanan setelah kita pelihara, beranak pinak, bagus atau tidaknya itu. Dan kunci breeding setelah kita udah dapat bahanan bagus, terus anaknya bagus, pertahankan. Sampai anaknya pun pertahankan. Karena apa? Susah buat kita cari domba yang udah adaptasi lagi, susah. Makanya kalau kita mau merintis, kalau kita udah dapet indukan bagus, terus pacakan bagus, secara keturunannya bagus, itu modal kita, itu pertahankan. Nah, itulah nanti yang bakal ngebangkitin usaha ternak breeding kita. Itu yang udah saya alami ya. Jangan kita jual, jangan kita tergiur sama duit 1 juta 2 juta gitu. Kalau ingin kita manjang. Karena kita beli domba lagi, belum tentu dia mampu adaptasi lagi. Kalau domba yang udah ada di kandang kita, terus sudah beranak pinak, itu jatuhnya berarti itu dia domba
pribumi yang udah beradaptasi sama kita, sama lingkungan, sama kandang. Susah kalau kita buat dapetin domba baru lagi. Kadang yang susah itu adaptasinya, Lur. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.